Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti pendidikan, sebagaimana kita ketahui, apalagi di dalam ketentuan konstitusi kita dalam Undang-Undang Dasar 45, salah satu tujuan daripada negara atau negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pendidikan ini perlu memberikan ruang yang terbuka bagi siapapun, terutama yang berkaitan dengan pendidikan yang memang tidak terjangkau oleh hal-hal yang bersifat pendanaan. Bagi sebagian orang tentu pendidikan berharap yang bisa memungkinkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, tidak semua orang bisa mencapai hal itu. Maka salah satu solusi yang ditawarkan dalam hal ini juga harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Komisi Pendidikan Nasional. Maka dalam undang-undang tersebut pendidikan terbagi atas pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kami dari Yayasan Umi Kulsum yang memang semula mempunyai komitmen yang tinggi baik kepada pembinaan yang berbasis sosial, karena memang Umi Kulsum ini lahir karena lahir diawali dengan pembinaan putra-putri yatim piatu. Mereka dari satu sisi perlu peningkatan pendidikannya, namun di sisi lain juga karena masing-masing kita mengetahui bagaimana kemampuan salah satunya daya dukungnya itu masalah pendanaan. Ini yang menjadi permasalahan sehingga Yayasan Umi Kulsum mendirikan PKB Umi Kulsum. Nah, ini semata-mata lahirnya PKB Umi Kulsum karena bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap pendidikan, khususnya pendidikan masyarakat. Kenapa dipilih PKBM? Dalam ketentuan undang-undang tersebut, salah satunya PKB ini merupakan pusat kegiatan belajar masyarakat. Artinya keterlibatan masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini sungguh benar-benar dominan, yang tentu ini perlu difasilitasi, kemudian juga perlu diarahkan, dan memang adanya pembinaan dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan. Historis dari PKB Umi Kulsum pertama berdiri itu tahun 2001, ya. Sesuai dengan juga pada saat tersebut, pada saat kita menampung putra-putri yatim piatu ini, itu juga membutuhkan ruang pendidikan yang tidak bisa diakses dalam hal ini karena terbentur masalah pendanaan dan sebagainya. Nah, salah satu solusinya itu adalah dalam pendirian PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang saat itu kita buka adalah pendidikan paket C, ya, pendidikan yang sesuai dengan paket C ini setara dengan SMA, kemudian juga dengan paket B itu setara dengan SMP. Pada perkembangannya ternyata sungguh di luar dugaan kami, minat putra-putri untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tersebut cukup banyak. Nah, sehingga ini menjadi juga dilema. Dalam artian dilema ini karena menyangkut juga masalah sarana dan prasarana. Namun demikian, dengan kepedulian salah satunya adalah Ketua Yayasan Umi Kulsum pada saat itu, almarhum Bapak Haji Tholib Ipani. Beliau memang concern terhadap sosial dan pendidikan, akhirnya terus berpikir dan membuat satu tim
agar bagaimana pendidikan kesetaraan ini bisa terwujud. Kami saat itu masih ingat pada awal-awal pendirian PKBM ini meminjam salah satu lokasi atau ruangan di SD Nanggeleng 1. Ya. Nah, pola pembelajarannya juga pada saat itu juga rata-rata adalah anak-anak yang di luar, artinya anak-anak di usia sekolah tapi tidak sekolah, karena tadi perihal keterbatasan pembiayaan dan sebagainya, termasuk juga anak-anak DO, ya, anak-anak drop out dari sekolah-sekolah formal itu yang kami tampung saat itu. Nah, pada perkembangannya karena memang layanan yang kita buat agar bagaimana pendidikan ini bisa mereka akses, sehingga dari tahun ke tahun perkembangannya alhamdulillah minat terhadap pendidikan kesetaraan ini cukup banyak, terutama dari daerah-daerah. Dengan demikian, pada saat kita mencoba untuk merumuskan pentingnya pendidikan, tentu harus didukung oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor pembiayaan tadi. Alhamdulillah, pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan peduli terhadap hal tersebut, sehingga faktor untuk kondisi 3 tahun terakhir ini pemerintah betul-betul memperhatikan pembiayaan, sehingga ada kebijakan dari usia dari mulai 0 sampai 21 tahun, ya, itu diperhatikan dan dibiayai oleh pemerintah. Dan akhirnya memang sejak semula karena Umi Kulsum ini adalah yayasan yang bersifat sosial, segala bentuk pembiayaan itu kita bebaskan alias gratis, ya. Dan dengan dukungan pemerintah pun sarana prasarana dari mulai ruang kelas baru kita mendapatkan fasilitas tersebut, kemudian juga bantuan-bantuan sarana prasarana lainnya termasuk komputer dan sebagainya. Ya alhamdulillah, sampai dengan saat ini PKBM Umi Kulsum mencapai katakanlah perkembangan yang luar biasa. Perlu diketahui, program yang ada adalah pertama program paket A. Program paket A ini adalah setara dengan SD, kemudian program paket B setara dengan SMP, dan juga program paket C yang setara dengan SMA. Nah, 3 program ini merupakan unggulan. Kalau sejak awal ada program-program yang mendukung PKBM, salah satunya adalah TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Bahkan dulu kita pada awal-awal berdiri termasuk juga menjadi salah satu pelopor dalam keaksaraan fungsional. Maksudnya di situ adalah pemberantasan buta huruf, ya. Nah, alhamdulillah pada perkembangannya pendidikan terus berkembang dan sekarang pun mencapai jumlah tenaga dari mulai tenaga pendidik, kemudian juga siswa itu alhamdulillah cukup banyak, ya. Bahkan sekarang pencapaiannya itu hampir kurang lebih sekitar 500 siswa, ya. Nah, kemudian yang paling kami banggakan adalah outputnya, artinya lulusan-lulusan dari PKBM sekarang sudah banyak tersebar, ya. Dan ada beberapa alumni, mereka bahkan berkesempatan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Sampai hari ini pun ada alumni yang sudah mencapai pendidikan S2, ya. Bahkan sekarang sedang menempuh S3. Ini suatu hal yang luar biasa. Dari paket C bisa punya kesempatan untuk berpendidikan lebih tinggi lagi, ya. Kemudian juga ada yang karena mungkin pengalaman, ya, kalau melihat dari sisi jurusan
kita ini jurusan IPS, namun demikian ada yang menjadi asisten dalam artian membantu dokter gigi, walaupun dalam hal ini bersifat membantu, tapi ini ada sungguh luar biasa. Kemudian juga banyak juga alumni-alumni yang tersebar yang lainnya, bahkan ada alumni yang meneruskan jenjang pendidikan ini, membuka sekolah-sekolah ya, dari mulai termasuk PKBM itu sendiri di daerahnya masing-masing. Salah satunya itu di daerah Kakokak ya. Ini adalah sungguh capaian yang sungguh luar biasa. Maka harapan kami dengan adanya pendidikan kesetaraan di Yayasan Umi Kulsum bisa memberikan ruang yang lebih luas kepada mereka yang belum berkesempatan mendapatkan pendidikan yang layak. Akhirnya kami ucapkan terima kasih khususnya kepada pengurus Yayasan Umi Kulsum, umumnya juga kepada juga pemerintah baik Kota Sukabumi maupun Dinas Pendidikan Kota Sukabumi dan juga Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang telah mendorong dan mensupport bahkan melalui proses pembinaan agar akan keberlangsungannya PKBM ini. Demikian mudah-mudahan sekilas tentang PKBM Umi Kulsum ini bisa menjadi bahan terutama motivasi bagi siapapun yang ingin berkembang melalui pendidikan, yang pada akhirnya pendidikan ini tidak saja merupakan satu kebutuhan dan juga yang perlu diingat bahwa dengan melalui pendidikan non formal ini sendiri menunjang IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia Kota Sukabumi. Demikian informasi tentang PKBM Umi Kulsum ini kami sampaikan, dan kami berharap juga berterima kasih kepada khususnya Yayasan Umi Kulsum yang telah mendukung akan program ini, juga kepada pemerintah Kota Sukabumi dalam hal ini tentu Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, dan secara khusus kepada pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Mudah-mudahan kesempatan untuk melaksanakan mencerdaskan anak bangsa ini menjadi tanggung jawab kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.